Shalom saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikanlah kepada hati dan pikiran kami damai daripada Engkau dalam menyambut firman-Mu. Dan ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tertulis dalam kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, topik firman Tuhan ini, hanya Tuhanlah yang kita sembah. Saudara-saudari seiman, kitab Mazmur adalah kumpulan puji-pujian kepada Tuhan. Itulah yang kita lihat dalam nats khotbah ini. Nats firman Tuhan ini adalah seruan bagi seluruh ciptaan baik yang ada di langit maupun di bumi untuk memuji Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Bagian yang pertama, panggilan untuk memuji dari surga dan langit, bisa kita lihat dalam ayat 1 sampai 4. Pemazmur memulai dengan seruan kepada malaikat-malaikat dan bala tentara surga untuk memuji Tuhan. Kemudian ia mengundang matahari, bulan dan bintang-bintang terang, serta langit yang mengatasi segala langit untuk turut memuji Tuhan. Bagian yang kedua, panggilan untuk memuji dari bumi dan segala isinya, dapat kita lihat dalam ayat 7 sampai 10. Pemazmur mengajak makhluk-makhluk di bumi seperti naga-naga dan segala samudra. Perasan naga dalam konteks ini mengacu pada makhluk laut yang besar dan mengerikan, mungkin seperti paus atau monster laut yang legendaris
yang melambangkan kekuatan dan misteri lautan. Samudra raya merujuk pada kedalaman lautan yang luas. Segala kedalaman ini mencakup semua bagian lautan yang dalam, tempat makhluk laut yang besar tinggal. Dengan memanggil naga dan samudra raya untuk memuji, pemazmur menunjukkan bahwa bahkan kekuatan-kekuatan alam yang menakutkan dan luas tunduk pada kekuasaan Tuhan. Selanjutnya api, hujan es, salju, kabut, dan angin badai untuk memuji Tuhan yang menggenapi firman-Nya. Gunung-gunung, bukit-bukit, pohon-pohon buah dan pohon-pohon aras, serta binatang-binatang buas, ternak, binatang melata, dan burung-burung bersayap juga diajak untuk bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Bagian yang ketiga, panggilan untuk memuji dari seluruh umat manusia, dapat kita lihat dalam ayat 11 sampai 14. Ayat ini adalah panggilan kepada raja-raja bumi, segala bangsa, para pangeran, penguasa bumi, orang-orang muda, dan perempuan-perempuan tua, serta anak-anak dan bapak-bapak, untuk memuliakan nama Tuhan. Puncak panggilan ini ada di ayat 14 yang menegaskan bahwa Tuhan telah meninggikan tanduk umat-Nya, yaitu orang-orang kudus-Nya, umat-Nya yang dikasihinya, yaitu umat pilihan-Nya, orang Israel yang hidup dekat dengannya untuk memuji Tuhan. Saudara-saudari seiman, sungguh sangat jelas bahwa Mazmur ini mengingatkan bahwa Tuhan adalah pencipta dan penguasa atas seluruh alam semesta, dari sorga sampai ke bumi. Semua makhluk hidup maupun tidak hidup bergantung total kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dan pemeliharaan. Kita sebagai manusia tentu memiliki kedudukan istimewa sebagai ciptaan yang berakal budi, yang seharusnya menjadi saksi kebesaran Tuhan dengan memujinya. Dan perlu kita tahu bahwa kehormatan dari Tuhan bukan dari manusia, sebagaimana dalam ayat terakhir yaitu ayat 14, pemazmur mengingatkan bahwa penghormatan tertinggi dan tanduk atau kehormatan datang dari Tuhan, bukan dari usaha manusia sendiri. Lengkaplah ajakan pemazmur yang melibatkan langit dan bumi dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Itu berarti tidak ada satu makhluk pun atau benda yang dapat dijadikan Allah kecuali Allah Israel. Dalam hal inilah kita melihat dengan jelas bahwa pemazmur menolak kepercayaan bangsa-bangsa non-Israel yang menjadikan makhluk dan benda di langit sebagai Allah mereka. Bagi pemazmur tidak ada satu pun di antara makhluk dan benda-benda langit yang dijadikan Allah. Sebab satu-satunya pencipta langit, bumi, serta segala isinya adalah Allah Israel. Hanya satu yang layak disembah dan dipuji. Semua yang lain harus sujud dan hormat tanpa pengecualian. Itu adalah pesan yang sangat jelas yang bisa kita ambil dari panggilan pemazmur kepada segenap makhluk di atas maupun di bawah langit untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, jangan berdiam diri. Mari kita lantungkan lagu pujian itu dari dalam setiap segi kehidupan kita tiap hari. Mari kita perdengarkan. Kita yang telah mengalami karya penebusan Allah, Mazmur ini menjadi dorongan buat kita umat tebusan Kristus untuk semakin giat untuk memuji Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar, yang menyatakan kepada kami supaya kami hanya menyembah Engkau, dan yang mengajak seluruh ciptaan-Mu
untuk memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan, kami sebagai manusia yang Kau tebus, dapat melakukan ajakan ini dalam kehidupan kami setiap saat. Tolong dan mampukan kami ya Tuhan, sebab dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Engkau, kami akan dapat melakukan firman-Mu ini. Tuhan, inilah doa permohonan kami, kiranya Engkau selalu menyertai kami, pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.